Assalamualaikum. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dana kas bank. Langsung saja soal yang pertama. Kas diperlukan untuk memenuhi pembayaran-pembayaran yang timbul dari kegiatan bisnis. Berdasarkan pernyataan tersebut, motif utama perusahaan memegang uang kas adalah A. Motif transaksi, B. Motif berjaga-jaga, C. Motif spekulasi, D. Motif pembayaran, dan E. Motif operasional. Baiklah teman-teman, kita akan membahas terlebih dahulu motif dalam memiliki kas ada 3. Yang pertama yaitu motif transaksi, yaitu saldo kas yang dipegang untuk membayar berbagai transaksi bisnis. Yang kedua yaitu motif berjaga-jaga, yaitu mempertahankan saldo kas sehingga dapat memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Sedangkan motif spekulasi adalah memperoleh keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas. Jadi jawabannya adalah motif transaksi, di mana motifnya berfungsi untuk memenuhi pembayaran yang timbul dari kegiatan bisnis. Lanjut soal nomor 2, akun di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam golongan akun kas adalah A. Traveler check, B. Kasir check, C. Post dated check, D. Cek yang diterima dari pihak lain, E. Wesel post yang sifatnya dapat segera dijadikan uang tunai. Baiklah, di sini kita akan membahas akun-akun yang termasuk di dalam kas, di mana yang pertama yaitu uang tunai dalam bentuk kertas atau logam, yang kedua uang perusahaan yang disimpan di bank, yang ketiga cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain, yang keempat cek dalam perjalanan atau travel check, yang kelima kasir cek, dan yang keenam wesel post. Dari soal ditanyakan akun yang bukan termasuk. Yang A, travel check termasuk kas, B, kasir termasuk kas, D, cek yang diterima dari pihak lain juga termasuk kas, E, wesel post yang sifatnya segera juga termasuk kas. Jadi yang bukan termasuk dana kas adalah C, post dated check. Soal ketiga, di bawah ini tergolong dalam komponen akun kas, antara lain A. Time deposit, B. Surat berharga, C. Post dated check, D. Deposito berjangka, E. Traveler check. Seperti yang telah kita bahas tadi, jadi yang termasuk di dalam akun kas adalah kasir cek. Dimana teman-teman bisa lihat kasir cek adalah cek yang dibuat dan ditandatangani oleh suatu bank dan ditarik oleh bank itu sendiri untuk melakukan pembayaran ke pihak lain. Jadi jawabannya di sini adalah E, kasir cek. 4. Jumlah uang minimal yang harus disimpan di rekening sebagai saldo kompensasi sering disebut dengan A. Cash register, B. Bank account, C. Compensating balance, D. Cash on hand, E. Kasir cek. Baiklah, kita akan membahasnya, di mana jawabannya adalah saldo kompensasi. Di mana saldo kompensasi merupakan saldo minimum yang harus dipertahankan di bank sebagai jaminan atas sejumlah dana yang dipinjamkan. Saldo kompensasi harus diungkap dalam catatan atas statement keuangan perusahaan. Nomor 5, cek perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk melayani nasabah saat melakukan perjalanan jauh disebut A. Traveler check, B. Kasir check, C. Biliet giro, D. Time deposit, E. Post dated check. Jadi jawabannya adalah traveler check. Traveler check merupakan jenis cek yang digunakan ketika bepergian dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran ataupun diuangkan pada bank yang menerbitkannya. Jadi jawaban soal nomor 5 adalah A. Traveler check atau cek dalam perjalanan. 6. Dokumen yang merupakan perintah kepada bank untuk memindahkan rekening dari pihak yang menandatangani atau pembuat kepada rekening penerima disebut A. Traveler check, B. Kasir check, C. Biliet giro, D. Time deposit,
E. Post date check. Baiklah, jawaban dari nomor 6 adalah C. Biliet giro. Biliet giro merupakan perintah kepada bank untuk memindahkan rekening dari pihak yang menandatangani atau pembuat kepada rekening penerima. Soal nomor 7, selain pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran serta penyimpanan, pengendalian internal terhadap kas juga dapat dilakukan dengan menyimpan di lemari besi atau peti penyimpanan. Cara ini disebut A. Bank account, B. Transfer dana elektronik, C. Sistem dana kas kecil, D. Cash on hand, E. Proteksi fisik. Jawabannya adalah E, proteksi fisik. Di mana proteksi fisik ini merupakan perlindungan secara fisik yang dilakukan dengan menyediakan lemari besi, peti penyimpanan, atau laci kas yang terkunci. Jadi, ini merupakan perlindungan kas secara fisik. Soal 8, selain pemisahan fungsi penerimaan dan pengeluaran serta penyimpanan, pengendalian internal terhadap kas juga dapat dilakukan dengan membuka perkiraan bank. Cara ini disebut A. Bank account, B. Transfer dana elektronik, C. Sistem dana kas kecil, D. Cash on hand, E. Proteksi fisik. Jadi jawabannya adalah A, bank account, di mana teman-teman tahu jika kita ingin menyimpan maka kita harus membuat akun bank. Itu merupakan bentuk perlindungan terhadap kas yang dinamakan bank account. Soal 9, selisih kas lebih antara kas menurut catatan dan kas yang ada menurut perhitungan secara fisik adalah A. Kasir cek, B. Outstanding cek, C. Cash short tag, D. Cash off rate, E. Post date check. Di sini membahas tentang selisih kas kecil, maka teman-teman harus tahu bahwa selisih kas kecil terbagi dua, yaitu yang pertama yaitu selisih kas lebih atau dikenal dengan cash off rate adalah apabila kas menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan. Yang kedua yaitu selisih kas kurang atau cash short tag apabila kas menurut perhitungan fisik lebih kecil daripada kas menurut catatan. Jadi jawaban nomor 9 adalah D, cash off rate, di mana selisihnya lebih besar daripada yang ada di dalam catatan. 10. Pada saat dilakukan perhitungan fisik terhadap kas di akhir periode akuntansi, terdapat selisih kas kurang sebesar 7.800.000 dan tidak diketahui penyebabnya. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah jadi di sini sebelum kita menjawab, kita harus mengingat kembali selisih kas ada dua. Yang pertama yaitu selisih kas lebih atau cash off rate dan selisih kas kurang atau cash short tag. Yang dimaksud dengan selisih kas lebih adalah di mana fisiknya lebih besar daripada yang ada di catatan. Maka kita harus memasukkan kas di debit agar fisik dan catatan seimbang. Sementara selisih kas kurang adalah di mana fisik dari kas kecil ini lebih sedikit dibandingkan di catatan. Maka kita harus mengurangi atau meletakkan kas di sebelah kredit supaya antara fisik dan catatan seimbang dan sesuai. Berdasarkan soal nomor 10 di sini diketahui terdapat selisih kas kurang sebesar 7.800.000. Jadi kita harus menjurnalnya selisih kas di debit dan kas di kredit. Di sini jawabannya yang betul adalah C. Selisih kas 7.800.000 di debit dan kas di kredit 7.800.000 juga. Nomor 11, untuk menetapkan saldo kas yang benar menurut catatan bank dan catatan perusahaan disebut A. Rekonsiliasi kas, B. Rekonsiliasi bank, C. Clearing, D. Transfer, E. Posting. Jawabannya adalah B. Rekonsiliasi bank. Di mana kita sama-sama mengetahui rekonsiliasi bank adalah daftar dan jumlah transaksi yang menyebabkan saldo kas di laporan bank berbeda dengan saldo kas pada pembukuan perusahaan. Sehingga kita harus menyesuaikannya antara kas di bank dan kas yang ada di perusahaan.
Soal nomor 12, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya ke bank disebut A. Kasir cek, B. Outstanding cek, C. Cash short check, D. Cash overdraft, E. Post dated check. Jawabannya adalah B. Outstanding check. Outstanding check merupakan cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk pembayaran kepada pihak lain, tetapi penerima cek tersebut belum menguangkannya atau belum menukarkannya ke bank. 13. Penagihan piutang perusahaan yang dilakukan oleh bank disebut A. Collection by bank, B. Interest revenue, C. Sufficient fund, D. Outstanding check, E. Deposit in transit. Jawabannya adalah A. Collection by bank, di mana ini merupakan penagihan yang berkaitan dengan piutang yang dilakukan oleh pihak bank. 14. Perhitungan saldo utang piutang nasabah yang dilakukan suatu bank disebut A. Rekening koran, B. Rekening giro, C. Inkaso bank, D. Transfer bank, E. Collection by bank. Jawabannya adalah C. Inkaso bank, di mana inkaso merupakan jasa penagihan pembayaran atas warkat-warkat valuta rupiah yang bank, di mana ini merupakan jasa yang ditawarkan oleh bank untuk menagih piutang kita kepada nasabah. 15. Berdasarkan laporan rekening koran dari bank, terdapat beban administrasi 50.000 dan jasa giro 160.000. Jurnal yang harus dibuat oleh perusahaan adalah... Baiklah teman-teman, jawabannya adalah C. Kas, beban ADM, dan pendapatan bunga. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, di sini kita lihat bahwa biaya ADM-nya didebit 50.000, sehingga itu akan menyebabkan kas kita berkurang 50.000. Sedangkan untuk pendapatan giro, tentu kas kita bertambah didebit 160 dan pendapatan juga bertambah di kredit sebesar 160.000. Kita kembali lagi kepada opsi jawabannya. Jawabannya adalah C. Kas 110.000 ini kita dapat dari penggabungan dari kedua jurnal ini, di mana kas 160.000 dikurangkan dengan kas yang dikredit 50.000 sehingga hasilnya 110.000. Biaya ADM bertambah 50.000 dan pendapatan juga bertambah di kredit senilai 160.000. Jadi ini merupakan jurnal gabungan dari kedua jurnal ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya lebih semangat untuk mengupload video setiap hari. See you. Assalamualaikum.